Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika. Pada video ini kita akan membahas pengantar looping, while, dan do while. Loops memungkinkan pernyataan untuk dieksekusi beberapa kali. Loops atau pengulangan, di Java kita bisa menggunakan while dan do while. Pada contoh sebelumnya, kita selalu mengeksekusi sebuah program hanya satu kali. Akan tetapi, kadang kita juga perlu melakukan pengulangan lebih dari satu kali. Semisal, ketika kita disuruh menjumlahkan angka 1 sampai 10, atau mungkin kita disuruh berulang meminta user untuk memasukkan input, jadi kita perlu loops. Jadi dengan loops, kita memungkinkan sebuah pernyataan untuk dieksekusi beberapa kali. Untuk Java ada beberapa loops, ada while, ada do while, dan juga for. Nah, ini disebut juga dengan iterasi. Kita perhatikan while dan do while loops. Nah, ini ada 3 bagian. Ada pernyataan yang disebut juga body. Ada kondisi yang akan dicek, true dan false. Idenya body akan dieksekusi selama kondisinya benar atau true. Ada 2, kalau kita melihat while loop, di sini kondisi diperiksa terlebih dahulu sebelum bagian body dieksekusi. Jadi di sini kita lihat kondisinya dulu, baru pernyataannya dijalankan. Berbeda dengan do while, kalau do while akan dijalankan dulu pernyataannya, baru nanti kondisinya diperiksa. Jadi dijalankan dulu, baru nanti diperiksa. Jangan lupa untuk do while ada titik koma di akhir sebuah pernyataan. Kalau kita perhatikan perbedaan utama while dan do while, body atau pernyataan pada do while selalu dieksekusi paling sedikit satu kali karena diuji di bagian bawah, bukan diuji di bagian atas. Jadi dari atas ke bawah, jadi setidaknya bodinya dijalankan dulu sekali. Nah, ada juga untuk while dan do while, kalau hanya satu yang mau diperiksa, kita tidak perlu membutuhkan kurawal. Jenis loops bisa juga ada 2, ada yang tidak terbatas, itu infinity. Jadi biasanya ada sebuah input dari user. Kalau kita lupa untuk menyelesaikan, dia akan selalu memasukkan sebuah nilai. Selama dia true, dia akan berjalan. Sehingga kita harus selalu perlu memperhatikan bagaimana membuat true menjadi false. Nah, selanjutnya ada yang bisa dihitung, counted. Jadi kita di sini sudah mendefinisikan terlebih dahulu. Jadi ini bukan insert input. Loop tidak terbatas. Loop dapat berjalan selamanya jika kondisi tidak pernah salah. Jadi kalau kita tidak pernah salah, looping akan selalu dilakukan. Untuk itu berhati-hatilah saat pemrograman loop. Selalu ingat untuk menambahkan terminasi untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Seringkali pernyataan ini selalu kita letakkan di akhir body. Nah, misalnya ini nanti akan kita letakkan di paling bawah sebuah while. Jadi nanti ketika kita suruh sistem untuk print nilai i, kita lupa menambahkan ini, while ini akan selalu dijalankan karena i tidak akan pernah sama dengan 10 kalau ini tidak disertakan. Jadi kita perlu selalu menambahkan bagian terminasi di bagian akhir sebuah looping. Variabel, blocks, dan scoping. Jadi di sini kita juga harus perlu memperhatikan kalau kita menggunakan variabel, misalnya hitung, count, di mana kita akan memulai melakukan perhitungan, itu akan selalu kita perhatikan. Ada scope-nya ada 2, yang global untuk digunakan semua program, yang lokal hanya dilakukan di program bersangkutan. Untuk penggunaan loop ada beberapa, nanti bisa kita ada if kondisi di dalam loops.
Sebelumnya kita sudah coba if di dalam if, juga nanti di dalam loop bisa ada if, dan di dalam loop bisa ada loops. Berikutnya kita akan lihat contoh-contoh cara menggunakan while.